IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi Pertek IPAL adalah persetujuan teknis yang diperuntukkan bagi industri. Halo rekan pakar, di sini bersama saya Marandika Yudi Muhammad dan dengan narasumber Pak Dwi Handaya. Di sini kita bakal ngobrolin tentang Pertek IPAL, betul ya Pak? Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai Pertek IPAL. Jadi gini Pak, sebetulnya apa sih itu Pertek IPAL itu? Baik, rekan-rekan sekalian, jadi Pertek adalah persetujuan teknis, IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Jadi Pertek IPAL adalah persetujuan teknis yang diperuntukkan bagi industri yang akan melakukan pembangunan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, baik itu industri ataupun limbah domestik. Oke, baik. Kalau dalam Pertek ini, siapa aja sih Pak kira-kira yang wajib menyusun dokumen Pertek IPAL tersebut? Baik, jadi Pertek IPAL itu mengikuti dokumen lingkungan. Jadi dokumen lingkungan itu ada AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Nah, Pertek itu diwajibkan hanya buat industri yang mempunyai IPAL dan dokumen lingkungannya di AMDAL dan UKL, UPL. Untuk SPPL tidak wajib menyusun Pertek. Oke, tidak wajib ya. Nah Pak, untuk syarat suatu perusahaan atau kegiatan itu wajib menyusun Pertek IPAL itu ada syarat tertentu atau khusus sih Pak? Kira-kira. Sebetulnya begini, bahwa Pertek ini kan berlaku baru Februari tahun 2021. Jadi kalau perusahaan sudah beroperasi sebelum tahun 2021, dulu izinnya namanya IPLC, seperti itu. Tetapi Pertek ini disusun setelah Februari 2021. Jadi dasarnya dari sana. Jadi nanti perusahaan punya air limbah yang akan diolah di dalam IPAL, maka inilah sebelum proses pembangunan harus diurus dulu izin Pertek, persetujuan teknis. Nah, kepengurusannya ini bisa di kota kabupaten, bisa di provinsi, atau bahkan bisa di Kementerian Lingkungan Hidup. Oke, berarti tergantung dari jenis usaha atau kegiatannya ya Pak. Betul, ya. betul. Dalam pengurusannya, mau itu di kementerian atau di Betul. DLH. Istilahnya namanya resiko. Jadi Oke. KPLI-nya nanti ada resiko menengah, ada risiko tinggi dan lain sebagainya. Nanti ada penapisan mandirinya, nanti akan diarahkan apakah itu di Kementerian LH ataupun di provinsi ataupun di dinas kota kabupaten, seperti itu. Pak, boleh sedikit mungkin dijelaskan lebih dalam terkait cara mengurus Pertek IPAL itu seperti apa sih Pak, yang wajib orang-orang atau perusahaan mungkin yang nanti mau bikin Pertek IPAL itu harus tahu? Baik, pertama adalah bahwa industri ini berada di mana dulu, apakah di dalam kawasan atau di luar kawasan. Nah, kalau seandainya industri ini berada di dalam kawasan, tentu bisa dibuang ke kawasan air limbahnya. Jadi nanti Perteknya adalah dibuang ke kawasan. Tetapi apabila industri ini berada di luar kawasan, nanti ada pertimbangan lain yang harus dipikirkan, yaitu kondisi sungai. Kondisi sungai itu apakah sungainya masih bagus atau sudah tercemar. Nanti kalau sungainya sudah tercemar, maka industri ini kecenderungannya diminta melakukan daur ulang 100% untuk sesuatu, misalnya untuk siram tanaman, untuk diresapkan atau digunakan. Ya, betul, seperti itu. Jadi artinya dalam penyusunan Pertek harus clear, berada di dalam kawasan atau di luar kawasan, kemudian nanti ujungnya mau kemana. Apakah masih boleh dibuang ke sungai karena sungainya masih bersih, atau harus didaur ulang. Sehingga pertimbangan utama inilah di dalam penyusunan Pertek harus diperhatikan. Oke, baik. Jika misalkan ya Pak, ada perusahaan yang mana perusahaan ini itu dia berlokasi di dekat dengan pantai gitu Pak. Nah, itu apakah izinnya sama, boleh dibuang ke badan air atau seperti apa Pak kira-kira? Jadi kalau perusahaan di dekat laut, itu boleh, penapisan mandirinya boleh dibuang ke laut.
Nanti laut itu ada 3 parameter namanya. Jadi baku mutu air laut buat pelabuhan, ada air laut buat ekowisata, kemudian kualitas air laut buat buat perikanan contoh begitu, atau terkait tambak dan lain sebagainya seperti itu. Berarti Pak, kira-kira juga mungkin perusahaan itu harus menyiapkan dokumen atau data apa aja sih Pak untuk perusahaan ini bisa mulai menyusun pertek itu? Baik, kunci pertama dalam penyusunan pertek adalah konsumsi air bersih itu sendiri. Jadi air bersih itu nanti apakah dari PDAM atau dari SIPA, kemudian nanti bisa dihitung konsumsi penggunaan air per hari rata-rata, kemudian maksimumnya seperti apa, kemudian disusun namanya neraca air. Jadi neraca air ini adalah berapa air bersih ya yang dikonsumsi, digunakan buat produksi seperti apa, buat domestik seperti apa, dihasilkan air limbah seperti apa. Itu kunci pertanyaan. Jadi artinya clear di neraca air, baru nanti ujungnya mau dikemanakan, apakah masih boleh dibuang ke badan sungai, apakah harus daur ulang. Nah setelah ketahuan ujungnya mau dikemanakan, baru disusun bagaimana desain penyusunan di dalam pertek, IPAL-nya mau dibuat seperti apa, kira-kira isinya seperti itu. Baik, berarti untuk IPAL-nya pun nanti menyesuaikan dengan kondisi air limbah yang dihasilkan juga ya Pak, oleh perusahaan. Betul. Siapa berarti untuk pengurusan pertek IPAL ini memang wajib atau tidaknya nanti tergantung dengan resiko si perusahaan tersebut. Betul. AMDAL, UKL, UPL itu wajib pertek. Cuman nanti perteknya di kota, kabupaten, provinsi atau KLHK nanti tergantung dari KPLI dan resikonya. Ini Pak, terkait penyusunan pertek IPAL ini itu nanti itu kita ini perusahaan nih, sebagai perusahaan, saya berperan sebagai perusahaan ini wajib membuat pertek IPAL ini sebelum perusahaan dibangun atau sesudah perusahaan dibangun kita pun masih bisa membuat pertek. Sebetulnya idealnya pertek disusun adalah sebelum perusahaan dibangun, seperti itu. Tapi ada saja kejadian perusahaan sudah jalan, IPLC yang lama juga sudah berlaku, nanti bisa dikonversi menjadi pertek. Itu juga bisa. Ada juga kejadian pada saat perusahaan pada masa peralihan. Jadi pada masa peralihan perusahaan membuat IPAL, pas pada saat mau nyusun pengajuan IPLC ternyata aturan pertek ini sudah berlaku sehingga akhirnya diminta menyusun pertek. Ya, berarti itu. Memang idealnya itu dilakukan sebelum namanya pertek itu perencanaan. Perencanaan ya. Betul. Cuman memang karena peraturannya pun baru ya Pak ya. Betul. Jadi ada aja kejadian IPAL-nya sudah ada, baru mau ngurus pertek nggak bisa, IPLC nggak ada, sehingga harus diminta nyusun pertek. Berarti nanti perusahaan ini, jika perusahaannya sudah berjalan, nanti meminta surat arahan mungkin ya Pak, kepada dinas terkait ya. Oke, baik Pak. Mungkin sudah cukup banyak ya teman-teman yang Pak Dwi bisa sampaikan terkait pertek IPAL ini. Semoga apa yang Pak Dwi sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang banyak buat rekan-rekan semua. Jadi seperti itu rekan-rekan semua. Jadi jangan sampai abai dan lupa terkait izin lingkungan, terutama pertek IPAL bagi rekan-rekan yang ingin membuat atau sudah memiliki perusahaan. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan Pak Dwi ya Pak, terima kasih banyak sudah menyampaikan ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.